Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ibnu Khalid yang dirahmati Allah. Ali bin Abi Thalib merupakan sahabat sekaligus menantu dari Nabi Muhammad. Di sisi Nabi Muhammad, Ali memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan sahabat lainnya. Sejak kecil, Ali sudah sangat dekat dengan Nabi. Bahkan beliau sudah membela Nabi dari umur 10 tahun. Ali tumbuh dalam didikan Islam yang sangat kental. Beliau belajar segala ilmu kehidupan langsung dari Nabi Muhammad. Bisa dikatakan, Ali adalah sahabat yang paling banyak menerima ilmu dari Rasulullah. Karena itu, beliau pun disebut sebagai pintu ilmu. Di video ini, kita akan membahas sosok Ali bin Abi Thalib. Mulai dari umurnya 6 tahun hingga tumbuh menjadi seorang pemuda yang berani dan cerdas. Oleh karena itu, simak videonya sampai selesai agar kita bisa mengambil hikmah dari kisah beliau. Oke, yuk kita mulai kisahnya. Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun 599 Masehi, atau tepatnya 10 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Ayahnya bernama Abu Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim, yang merupakan paman dari Nabi Muhammad, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Asad, seorang wanita terhormat dari kalangan Bani Hashim. Dari garis keturunannya aja udah kelihatan banget kan kalau Ali ini bukan orang sembarangan. Beliau lahir dari keturunan Hashim yang sangat dihormati di Mekah. Keluarga Hashim ini terkenal sebagai keluarga yang mulia, penuh kasih sayang, dan juga sebagai pemegang kepemimpinan di Mekah. Begitu juga dengan Ali, sebagai puncaknya keturunan Hashim. Beliau mempunyai sifat yang mulia, dermawan, pemaaf, dan juga kasih sayang. Waktu beliau lahir, Ali diberi nama oleh ibunya sebagai Haidar bin Abi Thalib, yang artinya singa dari keluarganya Abu Thalib. Ada juga versi lain yang mengatakan bahwa nama beliau adalah Asad bin Abi Thalib. Tapi kalian tahu nggak? Nabi Muhammad kurang suka dengan nama itu, sehingga Nabi menggantikan namanya dengan Ali bin Abi Thalib, yang artinya memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata, nama itu benar-benar menjadi doa untuk Ali bin Abi Thalib. Beliau menjadi orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Bahkan beliau menjadi salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Keren banget kan? Dari segi fisik, Ali bin Abi Thalib mempunyai fisik yang ideal. Nggak terlalu tinggi, dan juga nggak terlalu pendek alias proporsional. Pundaknya lebar, kedua lengannya besar, janggutnya lebat, dan badannya tegap. Saking gagahnya, kalau Ali lagi berjalan, beliau terlihat seperti orang yang sedang turun dari ketinggian, pokoknya elegan banget lah. Bahkan banyak yang bilang, kalau cara jalan Ali ini mirip banget dengan cara jalannya Rasulullah SAW. Ali memiliki gelar yang sangat istimewa, yaitu Karamallahu Wajhah, yang artinya semoga Allah memuliakan wajahnya. Ali mendapatkan gelar ini karena beliau nggak pernah menyembah berhala, dan gak pernah melakukan perbuatan syirik. Ada juga yang bilang, karena beliau gak pernah melihat auratnya sendiri dan juga aurat orang lain. Selain itu, beliau juga dijuluki sebagai Babul Ilmi, yang artinya pintu ilmu pengetahuan. Gelar ini diberikan sesuai dengan perkataan Nabi Muhammad, "Aku adalah kota ilmu, sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah pintunya." Saking besarnya dedikasi beliau kepada agama ini, sehingga Nabi menyebutnya sebagai pintu ilmu. Dari umur 6 tahun Ali udah dididik oleh Rasulullah, beliau tinggal dengan Rasulullah dan mempelajari semua ilmu dari Rasulullah. Karena akhlaknya yang sangat mirip dengan Rasulullah, hingga banyak orang yang mengatakan bahwa Ali adalah fotokopinya Nabi Muhammad. Pada suatu hari, Mekah mengalami kemarau yang sangat parah, sehingga berdampak pada krisis ekonomi. Abu Thalib menerima dampak yang cukup berat, karena Abu Thalib mempunyai keluarga yang cukup banyak. Kehidupan mereka pun semakin sulit dan mulai susah untuk mendapatkan makanan. Lalu Nabi Muhammad pun berencana untuk membantu Abu Thalib agar dapat meringankan beban beliau. "Wahai istriku, sungguh besar pengorbanan Abu Thalib pada diriku. Sejak kecil, aku dirawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia juga yang mengurus pernikahan kita. Sudah tiba saatnya aku untuk membalas budi pamanku itu dengan cara meringankan beban hidupnya," kata Nabi Muhammad kepada istrinya Khadijah. "Wahai suamiku, mari kita bantu Abu Thalib."
Jawab Khadijah mendukung Nabi Muhammad. Dengan penuh semangat, Nabi langsung menemui pamannya yang bernama Abbas. Beliau mengajak Abbas untuk mengasuh anak-anak Abu Thalib. Abbas sangat setuju dengan pendapat Nabi Muhammad. Lalu mereka pun pergi ke rumah Abu Thalib. Sesampainya di sana, Nabi dan pamannya Abbas menyampaikan niat kedatangan mereka. Setelah mendengar apa yang disampaikan Nabi dan Abbas, Abu Thalib menyetujui keinginan mereka. Lalu Abbas memutuskan untuk mengambil Ja'far, sedangkan Nabi Muhammad memutuskan untuk mengasuh Ali. Dan mulai dari situlah Ali diasuh oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengasuh Ali dengan penuh kasih sayang. Ali selalu mengikuti kemanapun Nabi pergi. Bahkan Ali pernah berkata, "Aku dan Rasulullah bagaikan anak unta yang selalu mengikuti induknya." Pada suatu hari, Ali yang masih berumur 6 tahun bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ayahku menyembah Lata dan Uzza. Kenapa kita nggak menyembah Tuhan-Tuhan itu? Kita menganut agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Beliau tidak pernah menyembah berhala," jawab Nabi Muhammad. "Memangnya ada Tuhan lain selain Lata dan Uzza?" Tanya Ali lagi. "Dialah Allah yang menciptakan seluruh alam ini. Dialah yang memberikan kita rezeki, menghidupkan dan mematikan kita," jawab Nabi Muhammad. Lalu Nabi berkata lagi kepada Ali, "Lihatlah betapa indah dan luasnya alam ini. Apa mungkin semua ini terjadi tanpa penciptanya?" "Aku tidak tahu," jawab Ali. Sebagai anak yang masih kecil, Ali belum bisa memikirkan hal tersebut. "Apakah baju yang kau pakai ini ada dengan sendirinya?" tanya Nabi Muhammad. "Baju ini dijahit oleh ibuku," jawab Ali dengan jujur. "Apakah rumah yang kita tempati itu ada dengan sendirinya tanpa ada yang membuatnya?" tanya Nabi lagi. "Tentu saja tidak," jawab Ali. "Seandainya baju yang kita pakai dan rumah yang kita tempati ada yang membuatnya, sudah tentu alam yang demikian luas dan indah ini juga ada yang menciptakannya. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa," ucap Nabi Muhammad. Ali pun mengangguk seolah memahami apa yang dikatakan oleh Nabi. Hari-hari pun terus berlalu, hingga sampailah waktunya di mana Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Pada suatu pagi, Ali melihat Nabi Muhammad dan istrinya Khadijah sedang bersujud. Dengan rasa takjub, Ali terus memperhatikan kegiatan mereka. Kemudian Ali bertanya tentang apa yang baru saja dia lihat. Lalu Nabi menjelaskan bahwa beliau sedang menyembah Allah. Lalu beliau juga menyampaikan kepada Ali bahwa beliau telah diutus menjadi Rasul Allah dan ditugaskan untuk mengajak umat manusia agar menyembah Allah. Rasulullah pun meminta Ali untuk memeluk Islam. Tapi waktu itu, Ali merasa bingung karena dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Lalu Ali meminta waktu kepada Nabi untuk bertanya kepada ayahnya lebih dulu. Tapi Nabi meminta kepada Ali untuk merahasiakan dulu apa yang beliau sampaikan. Karena beliau baru saja diangkat menjadi Nabi dan belum ada perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Akhirnya Ali pun mematuhi apa yang Nabi Muhammad sampaikan. Malam itu Ali merasa sangat resah di tempat tidurnya. Dia terus memikirkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Namun Ali mengakui kalau Nabi Muhammad seorang lelaki yang sangat jujur. Nabi nggak pernah marah kepada Ali dalam mengasuhnya. Dan hal yang paling membuat Ali kagum adalah Nabi nggak pernah meminum arak, nggak pernah berbohong, dan nggak pernah menyembah berhala. Keesokan harinya, Ali langsung menjumpai Nabi Muhammad. Lalu dia bersyahadat di depan Nabi. Mendengar itu, Nabi menanyakan kepada Ali apakah dia udah bertanya kepada ayahnya. Namun Ali menjawab dengan tegas, "Tuhan menciptakanku tanpa berunding dengan ayah dan ibuku. Karena itu, aku tidak perlu meminta izin dari mereka." Rupanya Ali udah bertekad bulat dan udah memikirkan perkataan Nabi dengan matang. Dia udah sangat yakin dengan agama yang dibawa Nabi. Lihat sahabat seiman. Padahal waktu itu Ali masih berusia antara 7 atau 10 tahun. Tapi Ali sudah berani tegas soal kebenaran. Kayak lirik lagu Iwan Fals kan? Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Lirik ini cocok banget untuk Ali. Gimana nggak umur segitu udah berani ngambil keputusan yang sangat besar resikonya waktu itu. Tapi Ali nggak peduli asal itu benar. Beliau pasti akan menegakkan kebenaran itu. Nggak ada obat guys. Oke yuk kita lanjut.
Setelah masuk Islam, Nabi mengajak Ali dan Khadijah ke sebuah lembah yang ada mata airnya. Lalu Nabi pun ngobrol dengan mereka. Waktu aku berada di lembah itu, malaikat Jibril turun dan mengajarkan kepadaku cara mengambil air wudhu. Malaikat Jibril juga mengajarkan kepadaku cara bersujud kepada Allah seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Lalu Nabi mengajarkan Ali cara berwudhu. Setelah itu mereka semua melaksanakan salat. Hal itu terus-terusan mereka lakukan setiap harinya. Kalau udah datang waktu salat, mereka langsung pergi ke lembah itu untuk beribadah dan tidak diketahui oleh siapapun. Pada suatu hari, Abu Thalib melihat apa yang sedang mereka lakukan. Dia pun mengikuti Nabi, Ali, dan Khadijah ke lembah itu dengan diam-diam. Saat mereka sedang melaksanakan salat, tiba-tiba muncullah Abu Thalib di antara mereka. "Apa yang sedang kalian lakukan?" tanya Abu Thalib dengan rasa penasaran. Karena seumur hidupnya dia belum pernah melihat orang bersujud kecuali di depan berhala. "Kami sedang menyembah Allah," jawab Nabi Muhammad. "Apakah ada Tuhan selain Hubal, Lata, dan Uzza?" tanya Abu Thalib. "Dia adalah Allah yang menjadikan alam semesta ini. Hanya Dia yang pantas untuk disembah," jawab Nabi Muhammad. "Wahai Muhammad, beritahu kepadaku, agama apa yang kau ikuti ini?" tanya Abu Thalib. "Wahai pamanku, sesungguhnya inilah agama Allah, agama malaikat, agama para nabi dan rasul, serta agama leluhur kita, Nabi Ibrahim," jawab Nabi Muhammad. "Wahai keponakanku Muhammad, aku tetap akan bersama dengan agama yang dianut oleh nenek moyang kita dulu. Tetapi percayalah, aku akan tetap melindungimu dan tidak akan ada siapapun yang bisa menghalangimu selagi aku masih hidup." Janji Abu Thalib. Ternyata kasih sayang Abu Thalib kepada Nabi Muhammad tidak berubah. Lalu Ali berbicara kepada ayahnya. "Wahai ayahku, aku sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad. Gimana menurut pendapatmu?" "Ayah yakin Muhammad adalah orang yang benar. Dia akan membawamu ke jalan yang benar. Karena itu, ayah tidak akan menghalangimu untuk menjadi pengikutnya." Jawaban Abu Thalib itu tidak hanya menggembirakan hati Ali, tapi juga Nabi Muhammad dan Khadijah. Sejak saat itu, Ali bin Abi Thalib semakin akrab dengan Nabi Muhammad. Ali adalah anak-anak pertama yang memeluk Islam. Ali sangat beruntung karena dia mendapatkan didikan langsung dari Rasulullah. "Wahai Rasulullah, sudah seringkali kita sholat di tempat yang terpencil ini. Mari kita sholat di depan Ka'bah," buju Ali bin Abi Thalib. Rasulullah setuju dengan usulan tersebut. Akhirnya, mereka bertiga sholat di depan Ka'bah. Banyak orang yang melihat tindakan mereka. Apa yang sedang dilakukan Muhammad, Khadijah, dan Ali itu, tanya Abu Jahal kepada Abbas. "Mereka lagi menyembah Tuhannya." Jawab Abbas, "Apa ada Tuhan selain Hubal, Lata, dan Uzza?" Tanya Abu Jahal lagi. "Aku tidak tahu." Jawab Abbas. Mulai saat itu, Abu Jahal sudah tidak suka dengan Nabi Muhammad. Namun dia belum berani berbuat apa-apa karena masih menghormati Abu Thalib yang menjadi pelindung bagi Nabi Muhammad. Pada suatu hari, Nabi Muhammad memanggil Khadijah dan Ali bin Abi Thalib lalu beliau berkata, "Allah memerintahkanku agar mengajak seluruh kerabat terdekatku untuk memeluk Islam. Tapi, jika aku melakukan hal itu, niscaya aku akan mengalami banyak masalah. Karena itulah, aku diamkan dulu hal itu hingga malaikat Jibril datang dan berkata kepadaku, 'Wahai Muhammad, jika kau tidak melakukan hal seperti yang diperintahkan Allah kepadamu, Allah akan menjatuhkan azab kepadamu. Wahai Rasulullah, laksanakan saja apa yang Allah perintahkan itu.' Jawab Ali bin Abi Thalib. "Aku setuju dengan perkataan Ali," balas Khadijah. "Wahai istriku, masaklah gulai kambing dan buatlah susu di mangkuk yang besar. Untukmu Ali, jemputlah seluruh keluarga Bani Abdul Muthalib untuk datang ke rumah ini. Setelah para tamu kita selesai menikmati jamuan, barulah aku menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadaku," kata Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib pun langsung melaksanakan tugasnya. Dia menemui ayahnya dan menyampaikan apa yang Nabi perintahkan. Selanjutnya dia menemui seluruh kerabat Bani Abdul Muthalib dengan satu persatu. Ali sangat bangga dengan tugas yang diberikan tersebut. Walaupun dia masih berumur 10 tahun,
Dirinya udah mendapati kepercayaan dari Nabi Muhammad. Seluruh pemimpin keluarga terdekat udah dia temui. Akhirnya, sampailah dia pada orang terakhir yaitu Abu Lahab. "Paman, aku disuruh oleh Muhammad untuk mengundang Paman datang ke rumahnya malam ini karena ada acara makan-makan," kata Ali dengan sopan. "Terima kasih karena telah mengundangku untuk datang," jawab Abu Lahab dengan ramah. "Boleh aku bertanya, apa saja yang Muhammad inginkan darimu? Benarkah dia menciptakan agama baru?" tanya Abu Lahab. "Islam itu bukan agama ciptaan Muhammad. Islam itu agama dari Allah, agama para malaikat, agama nabi-nabi dari dulu. Muhammad diangkat menjadi utusan Allah untuk menyampaikan Islam kepada manusia," jawab Ali dengan lancar. "Apalagi yang Muhammad perintahkan kepadamu?" tanya Abu Lahab. "Menyembah Allah serta mengufuri Hubal, Lata, Uzza dan seluruh berhala lainnya," jawab Ali. Abu Lahab termenung seolah memikirkan sesuatu. Melihat keadaan itu, Ali pun berkata, "Aku mengajak Paman juga untuk menjadi pengikut Muhammad." Tiba-tiba, wajah Abu Lahab berubah menjadi merah padam karena dia sangat marah. Dia merasa terhina dengan kata-kata yang diucapkan oleh Ali. "Aku ini pembesar Quraisy. Kedudukanku lebih mulia daripada Muhammad, aku juga lebih kaya darinya. Seharusnya Muhammad yang menjadi pengikutku, bukan sebaliknya," kata Abu Lahab dengan marah. "Allah mengangkat beliau menjadi nabi dan rasul. Bahkan Muhammad lebih mulia daripada nabi-nabi terdahulu," jawab Ali. "Kalau memang Tuhan ingin mengangkat seseorang untuk menjadi utusannya, akulah yang lebih layak, bukan Muhammad. Mustahil Tuhan mengangkat orang miskin dan hina seperti Muhammad. Aku lebih layak daripada dia," bentak Abu Lahab. Ali langsung keluar dari rumah itu karena dia nggak mau lagi bertengkar dengan orang yang sombong dan takabur seperti Abu Lahab. Dia pun langsung pulang ke rumah Nabi Muhammad. Malam itu, keluarga Bani Abdul Muthalib berkumpul di rumah Khadijah. Mereka dijamu dengan makanan dan minuman. Setelah selesai penjamuan itu, Nabi Muhammad mulai berbicara di hadapan mereka. Beliau memberitahukan kepada semua orang yang hadir kalau dirinya sudah diangkat oleh Allah menjadi Rasul Allah. Beliau juga mengajak seluruh kerabatnya untuk menjadi pengikutnya. Lalu Nabi berkata, "Siapa di antara kalian yang sanggup membantuku untuk melaksanakan perintah Allah ini?" Tapi sayangnya, nggak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya. Lalu Nabi mengulang kedua kalinya. Tetap saja nggak ada yang menjawab. Semua tamu berdiam diri dan nggak ada satupun yang menyatakan sanggup membantu Nabi. Tiba-tiba Ali berdiri lalu dia berkata, "Aku sanggup membantumu, wahai Rasulullah. Aku bersedia menghadapi siapa saja yang melawanmu." Semua tamu yang hadir memandang ke arah Ali bin Abi Thalib. Abu Lahab pun berkata, "Wahai Muhammad, nggak ada yang sanggup membantumu kecuali seorang anak kecil yang masih berumur 10 tahun. Semua tamu yang hadir tertawa terbahak-bahak, kecuali Abu Thalib dan Ali. Muhammad menjamu kalian dengan makanan dan minuman. Beginikah sikap kalian pada kebaikannya?" teriak Ali dengan rasa marah. "Kami ini diundang hanya untuk makan, bukan untuk menjadi pengikut Muhammad," kata Abu Lahab, sambil mengajak orang-orang untuk pulang. Semua tamu membubarkan diri, lalu meninggalkan rumah Khadijah. Ali merasa sangat kecewa. Tiba-tiba, Rasulullah memeluk Ali, lalu menghiburnya dengan mengatakan, "Aku tidak kecewa dengan apa yang terjadi malam ini, walaupun rencana kita gagal. Sesungguhnya mereka nggak mengerti." Seiring berjalannya waktu, Nabi Muhammad terus mendidik Ali dengan sangat baik. Beliau pun memerintahkan Ali untuk belajar membaca dan menulis. Beliau juga menyuruh Ali untuk belajar ilmu perang. "Wahai ayah, Rasulullah menyuruhku belajar membaca dan menulis. Dia juga menyuruhku untuk belajar ilmu perang. Bagaimana pendapat ayah?" Ali bertanya kepada Abu Thalib. Ayahnya, "Apa yang diperintahkan oleh Muhammad itu mendatangkan kebaikan kepadamu di kemudian hari? Karena itu, ikutilah apa yang dia sarankan itu," jawab Abu Thalib. Sejak hari itu, Ali sangat rajin belajar membaca dan menulis. Dia juga sangat tekun dalam mendalami ilmu perang. Dia terus mempelajari ilmu perang seperti menggunakan pedang, menunggang kuda, dan memanah. Segala kebutuhan Ali untuk belajar semua itu ditanggung oleh Khadijah. Pada suatu hari, Nabi Muhammad pulang ke rumahnya dengan pakaian yang kotor dan berlumuran tanah.
Ketika Ali menanyakan kenapa pakaiannya sangat kotor, Nabi mengatakan kalau ada beberapa anak yang mengejek serta melemparinya dengan tanah. Mendengar perkataan itu, maka Ali pun berkata, "Mulai besok, aku akan melindungimu dari kenakalan anak-anak itu. Aku pasti akan membalas kejahatan yang mereka lakukan kepadamu, wahai Rasulullah." Keesokan harinya, Ali menemani perjalanan Rasulullah. Di tengah jalan, beberapa orang anak lelaki mengejek Nabi, tapi Nabi tidak memperdulikannya karena beliau tahu anak-anak itu diperintahkan oleh Abu Jahal. Beliau mengajak Ali untuk meneruskan perjalanan. Lalu anak-anak itu semakin berani. Mereka mengambil tanah dan batu, lalu melemparnya ke arah Nabi. "Tolong jangan ganggu kami," teriak Ali. Anak-anak tersebut tidak peduli dengan apa yang disampaikan Ali. Mereka terus menyakiti Rasulullah. Ali tidak bisa lagi menahan kesabarannya. Dia memukul salah seorang anak itu. Lalu terjadilah perkelahian antara Ali dan anak-anak yang sebaya dengannya itu. Walaupun Ali sendiri, dia dapat mengalahkan anak-anak itu. "Aku memberi peringatan kepada kalian. Barang siapa yang menyakiti Muhammad, akan aku hajar kalian," teriak Ali sambil memberi ancaman. Sejak peristiwa itu, anak-anak nakal tersebut tidak berani lagi mengganggu Nabi Muhammad. Tidak terasa tahun demi tahun sudah dilewati Ali bersama Rasulullah. Ali kecil pun kini sudah tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas dan gagah berani. Agama Islam juga semakin berkembang. Orang-orang hebat yang ada di Mekah satu persatu mulai memeluk Islam. Karena banyaknya orang yang memeluk Islam, Abu Jahal dan pemimpin Quraisy lainnya mulai panik. Mereka pun menghalalkan segala cara agar orang-orang tidak memeluk Islam. Mulai dari menyiksa fisik hingga menghancurkan mental. Banyak dari kaum muslimin yang disiksa saat itu, bahkan ada yang dibunuh dengan keji. Karena hal inilah, akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Hamzah, Umar, Utsman, dan banyak sahabat lainnya mulai hijrah ke Madinah. Tapi Ali tetap memilih untuk tinggal bersama Rasulullah. Orang kafir Quraisy mulai merencanakan hal buruk untuk membunuh Nabi Muhammad. Waktu itu Abu Thalib dan Khadijah sudah meninggal dunia. Karena banyaknya para sahabat yang udah hijrah ke Madinah, maka orang kafir Quraisy merasa semakin mudah untuk membunuh Nabi. Mereka berencana untuk membunuh Nabi di malam hari saat beliau sedang tidur. Tapi rencana buruk itu langsung diketahui oleh Nabi Muhammad. Malaikat Jibril mendatangi Nabi dan menyampaikan niat orang kafir Quraisy itu. Nabi pun langsung mengatur strategi dengan meminta Ali untuk tidur di tempat tidurnya. Ali yang berani itu tidak menolak apa yang diminta Nabi. Dia menuruti dan merelakan nyawanya demi melindungi Nabi Muhammad. Malam itu, suasana di sekitar rumah Nabi sangat mencekam. Orang kafir Quraisy mengepung rumah beliau. Mereka udah siap untuk membunuh Nabi. Ali langsung melaksanakan tugasnya. Dia menggantikan posisi Nabi dengan tidur di tempat tidur beliau. Lalu Nabi keluar dari rumahnya menuju rumah Abu Bakar. Dengan izin Allah, orang kafir Quraisy itu tidak bisa melihat Nabi. Beliau pun menjumpai Abu Bakar. Lalu mereka hijrah ke Madinah. Ketika orang kafir Quraisy memasuki rumah Nabi dan mau membunuh beliau, mereka sangat terkejut. Ternyata yang tidur di tempat tidur Nabi adalah Ali. Lalu Abu Jahal bertanya kepada Ali, "Di mana Muhammad?" Bentak Abu Jahal dengan mata yang menatap tajam ke arah Ali. "Beliau udah keluar," jawab Ali dengan berani. "Kapan dia keluar?" tanya Abu Jahal. "Tadi malam," jawab Ali. "Apakah dia pergi ke Madinah?" tanya Abu Jahal. "Hanya Allah yang tahu," jawab Ali. Mendengar jawaban itu, Abu Jahal sangat kesal. Hampir saja dia mau memukul Ali. Tapi Ali nggak gentar sedikit pun, bahkan dia bersiap untuk menghajar Abu Jahal. "Jangan buang-buang waktu. Ayo kita kejar Muhammad. Tujuan kita adalah membunuh Muhammad, bukan Ali," kata Abu Lahab, sambil mengajak mereka semua keluar dari rumah itu. Keesokan harinya, Ali menjumpai Abbas, pamannya. Dia berencana untuk membeli unta dari Abbas. "Wahai paman, aku mau membeli unta ini, berapapun harganya pasti aku beli," kata Ali kepada Abbas. "Untuk apa kau membeli unta ini? Apakah kau mau hijrah ke Madinah?" tanya Abbas. Mendengar pertanyaan itu, Ali pun terdiam. Melihat keadaan itu, Abbas pun berkata,
Jujur aja, bukankah Muhammad mendidikmu untuk selalu berkata jujur? Benar, Paman. Aku ingin pergi ke Madinah. Aku mau mengikuti jejak Nabi Muhammad. Jawab Ali. Wahai Ali, kalau itu niatmu, cepat pilih unta mana yang kau mau. Aku mendengar Abu Jahal dan Abu Lahab mau menawan keluarga Muhammad dan Abu Bakar, kata Abbas. Ali pun langsung memilih unta yang dia mau. Lalu Abbas berkata lagi, Ali, cepat jemput keluarga Muhammad dan Abu Bakar. Setelah kau jemput mereka, tinggalkan Mekah secepat mungkin. Ingat kata-kataku ini, jangan buang-buang waktu, selamatkan mereka. Ali pun langsung membayar unta itu, lalu dia pergi menjumpai keluarga Nabi dan Abu Bakar. Singkat cerita, mereka pun mulai bersiap-siap untuk hijrah ke Madinah. Yang hijrah di hari itu ada 14 orang, 5 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Fatimah putri Rasulullah, Fatimah binti Asad, ibunya Ali, Fatimah binti Zubir, Fatimah binti Hamzah, Ummu Kalsum, Ummu Aiman, Usama, Ummu Ruman, Aisyah, Asma, Abdullah, dan Abdul Waqid. Waktu itu Fatimah putri Rasulullah tidak memiliki kendaraan. Lalu Ali memberikan untanya untuk ditunggangi Fatimah dan Ali memilih untuk berjalan kaki. Perjalanan ke Madinah sangat jauh, wahai Ali. Apa kau sanggup menempuhnya dengan jalan kaki? Tanya Fatimah putri Rasulullah. Insya Allah, aku ini laki-laki yang kuat. Setidaknya dengan aku berjalan kaki, aku bisa menghilangkan jejak-jejak unta kalian. Aku akan pastikan kalian semua selamat. Jawab Ali sambil memegang pedangnya. Di sisi lain, Abu Jahal dan Abu Lahab sangat marah ketika mengetahui Ali sudah membawa keluarga Nabi dan Abu Bakar ke Madinah. Mereka pun langsung mengatur strategi untuk mengejar Ali dan rombongannya. Enggak lama kemudian, 8 pasukan berkuda pun mereka kirim untuk mengejar Ali. Ali selalu waspada dengan keadaan sekitarnya. Dia menyuruh Abdullah, Aiman, Usama, dan Abdul Waqid untuk selalu mengawal unta yang dinaiki oleh para perempuan. Dan Ali sendiri terus mengawal semua mereka. Rupanya pasukan berkuda tadi berhasil menemukan jejak rombongan Ali. Dan Ali pun mengetahui kedatangan mereka karena dikasih tahu oleh Usama. Lalu Ali pun mengatur strategi untuk menghadapi mereka. Ali dan 4 temannya sudah siap siaga menunggu kedatangan pasukan berkuda itu. Ketika pasukan yang dipimpin Harb itu sampai di dekat Ali, Harb pun berkata kepada Ali, Wahai Ali, lebih baik kalian semua pulang ke Mekah sebelum kami memaksa kalian dengan kekerasan. Kami tidak akan kembali ke Mekah, jawab Ali. Mendengar itu Harb sangat marah. Dia pun menyuruh jenah yang pintar dalam berperang untuk membunuh Ali. Jenah langsung menyerang Ali, tapi Ali mampu mengelak serangan itu. Lalu jenah kembali menyerang Ali, tapi Ali lebih sigap. Ali mengayunkan pedangnya dan dapat menebas jenah hingga tewas. Melihat jenah tewas, Harb semakin marah. Lalu mereka pun menyerang Ali. Saat itulah, 4 teman Ali muncul untuk membantu. Mereka pun menghajar pasukan berkuda itu. Para perempuan pun ikut ambil andil untuk membantu Ali dan pasukannya. Mereka melempari batu dan tanah ke arah pasukan berkuda. Akhirnya, pasukan berkuda itu menyerah. Mereka lari kocar-kacir pulang ke Mekah. Setelah kejadian itu, rombongan Ali langsung berangkat ke Madinah. Akhirnya, Ali dan rombongannya sampai di Madinah dengan selamat. Kedatangan mereka disambut oleh Rasulullah dan para sahabat lainnya. Lalu Rasulullah melihat Ali yang berjalan agak sedikit pincak. Ada apa denganmu, wahai Ali? Tanya Rasulullah. Telapak kakiku pecah karena berjalan kaki waktu menuju ke Madinah, jawab Ali. Lalu Fatimah putri Nabi pun menjelaskan kepada Nabi Muhammad Ali memberikan untahnya untukku dan dia memilih untuk berjalan kaki. Ali juga menyelamatkan kami dari orang kafir Quraisy. Orang-orang itu mencoba menghalangi kami. Mendengar itu, Nabi sangat terharu dengan pengorbanan Ali. Beliau pun memapah Ali, lalu membawanya ke dalam masjid. Setelah itu, Nabi meludahi kaki Ali sambil berdoa. Dengan izin Allah, kaki Ali pun sembuh berkat doa Rasulullah. Wallahu alam. Itulah kisah luar biasa dari sosok hebat Ali bin Abi Thalib. Kalau kamu merasa cerita ini menginspirasi atau setidaknya bikin kamu berpikir, maka jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Dan tulis di kolom komentar pelajaran apa yang kamu ambil dari kisah ini.
Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di kisah-kisah hikmah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.